Perkenalkan, nama saya Seftina Agatha Ristiana Dewi. Saya dari kelas D. NIM saya C100 180 382. Di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang apa pengertian pajak, dan ini saya simpulkan ya sendiri. Jadi tidak sesuai definisi dari undang-undang karena saya menyimpulkannya sendiri. Jadi, pajak adalah iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap warga negara yang ketentuannya sudah tertulis di undang-undang guna untuk kepentingan masyarakat semuanya. Untuk definisi dari undang-undang sendiri sudah saya tulis di atas, yaitu dari Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, yaitu definisi dari pajak. Bisa dilihat di atas. Nah, kali ini kita masuk pembahasan ya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk atau macam-macam berbagai pajak yang berlaku di Indonesia. Saya akan menjelaskan 3 macam pajak. Yang pertama adalah berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya ini, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, pajak berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini, pajak dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah pajak subjektif dan yang kedua adalah pajak objektif. Sedangkan yang ketiga yaitu pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Di sini juga dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, dalam pajak daerah ini juga ada 2. Yang pertama adalah pajak daerah provinsi dan yang kedua adalah pajak daerah kota atau kabupaten. Mengenai detail yang lebih lengkap, saya akan menjelaskan juga sehabis ini. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita membahas mengenai pajak berdasarkan wujudnya. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung ini merupakan pajak yang bebannya tidak bisa dialihkan atau diwakilkan oleh orang lain. Nah, contohnya adalah pajak dari kendaraan bermotor, yang kedua adalah pajak penghasilan. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah bebannya dapat dialihkan kepada orang lain karena tidak memiliki surat ketetapan pajak. Yang pertama contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan yang kedua adalah pajak atas penjualan barang mewah. Maka dari itu, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian, sehingga pembayaran pajak bisa dilakukan oleh orang lain atau diwakilkan. Selanjutnya adalah pajak berdasarkan sifatnya. Pajak berdasarkan sifatnya ada 2. Yang pertama adalah pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan kondisi wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, dalam pembayaran pajak penghasilan ini harus sesuai dan memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan uang atau seberapa besar pendapatan wajib pajak. Selanjutnya adalah pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan kondisi objek pajak. Nah, ini kebalikan dari pajak subjektif ya teman-teman. Contohnya adalah pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua adalah pajak bumi dan bangunan. Maka dari itu, semakin tinggi atau semakin mewah
objek tersebut atau barang tersebut, maka semakin tinggi pula nilai pajak yang harus dikeluarkan. Yang ketiga adalah pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Yang pertama adalah pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung, yang sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, di mana uang ini untuk keperluan atau kebutuhan belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pusat kesehatan, dan lain sebagainya. Contoh dari pajak pusat adalah pajak atas penjualan barang mewah dan pajak penghasilan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai anggaran pengeluaran rumah tangga daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Biasa disebut PDRD atau kepanjangan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, pajak daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak daerah, kota atau kabupaten. Nah, dari pajak provinsi ini meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok, dan masih banyak lainnya. Sedangkan pajak daerah, kota atau kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir, dan masih banyak yang lainnya. Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah terdapat di dalam proses administrasinya saja. Dalam pajak pusat dilaksanakan di kantor pelayanan pajak atau KPP, dan yang kedua di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak atau KP2KP, dan yang ketiga ada di wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan di pajak daerah, proses administrasinya dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan daerah setempat atau kantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Banyak sekali masyarakat yang mengira bahwa pajak pusat dan pajak daerah berdiri sendiri-sendiri dan membiayai rumah tangganya sendiri-sendiri. Padahal hal itu tidak benar, karena nyatanya pajak pusat dan pajak daerah bersinergi satu sama lain dalam membangun Indonesia secara nasional dari Aceh sampai Papua, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar. Hal ini bisa terwujud apabila ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia berpotensi menyebabkan kerugian negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kerugian negara bisa mencapai 1. Petugas Bea Cukai Jawa Tengah menghentikan sebuah truk bermuatan makanan ringan. Menurut informasi yang didapat, truk tersebut menyimpan ratusan bungkus rokok ilegal berbagai merek. Satu universitas negeri di Yogyakarta melawan polisi saat ditilang di kawasan 45 Kota Baru. Ia menolak ditilang karena sepeda motor miliknya kedapatan mati pajak selama 2 tahun. Nah, potret di atas adalah contoh-contoh dari pelanggaran pajak, di mana masyarakat tidak taat dan tidak segera membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kenapa kita harus membayar pajak? Karena itu untuk diri kita sendiri. Semakin taat kita membayar pajak, semakin cepat pula terwujud pembangunan nasionalnya. Ayo kita bayar pajak, orang bijak pasti taat pajak. Demikian dari saya pembahasan mengenai jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.